Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan sosial. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. William V. Cockburn dalam More 2002 berusaha memberikan suatu pengertian tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Penekanannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaannya material terhadap unsur-unsur imaterial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Definisi dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian, dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagian perubahan sosial terjadi dan dampak apa yang ditimbulkan dalam masyarakat akibat perubahan sosial tersebut. Bab 2, pembahasan. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan dapat pada lembaga-lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada sistem-sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, pola-pola perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat itu yang terjadi di kelompok-kelompok sosial. Masih banyak faktor-faktor penyebab perubahan sosial yang dapat disebutkan ataupun mempengaruhi proses suatu perubahan sosial. Kontak-kontak dan kebudayaan lain yang kemudian memberikan pengaruhnya. Perubahan pendidikan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Penduduk yang heterogen, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang semua dianggap menyimpang dan melanggar, tetapi yang lambat laun menjadi norma-norma, bahkan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang bersifat formal. Perubahan itu dapat mengenai lingkungan hidup dalam arti lebih luas lagi, mengenal nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola keperilakuan struktural, organisasi lembaga-lembaga, lapisan-lapisan masyarakat, relasi-relasi sosial, sistem-sistem komunikasi itu sendiri, juga perihal kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, kemajuan teknologi, dan seterusnya. Pada pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan suatu respon ataupun jawaban di alam terhadap perubahan-perubahan 3 unsur utama. 1. Faktor alam, 2. Faktor teknologi, 3. Faktor kebudayaan. Kalau ada perubahan daripada salah satu faktor tadi ataupun kombinasi 2 di antaranya atau bersama-sama, maka terjadilah perubahan sosial. Faktor alam apabila yang dimaksudkan adalah perubahan jasmani, kurang sekali menentukan perubahan sosial. Hubungan korelatif antara hubungan selam dan perubahan sosial atau masyarakat tidak begitu kelihatan, karena jarang sekali alam mengalami perubahan yang menentukan. Kalaupun ada, maka proses itu adalah lambat. Dengan demikian masyarakat jauh lebih cepat berubahnya daripada perubahan alam. Praktis tak ada hubungan langsung antara kedua perubahan tersebut. Tetapi kalau faktor alam diartikan juga faktor biologis, hubungan itu bisa dilihat nyata. Misalnya saja pertambahan penduduk yang demikian pesat yang mengubah dan memerlukan pola relasi ataupun sistem komunikasi lain yang baru. Dalam masyarakat modern, faktor teknologi dapat mengubah sistem komunikasi ataupun relasi sosial. Apalagi teknologi komunikasi yang demikian pesat majunya sudah pasti sangat menentukan
dalam sebuah sosial itu. A. Proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial terdiri dari 3 tahap berurutan. 1. Invensi, yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. 2. Difusi, ialah proses di mana ide-ide baru dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Dan 3. Konsekwensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu menyusut akibat. Karena itu perubahan sosial adalah akibat komunikasi sosial. B. Penyebab perubahan sosial dari dampak masyarakat. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ini meliputi bukan hanya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau sebaliknya, tetapi juga bertambah dan berkurangnya penduduk. 2. Penemuan-penemuan baru, inovasi. Adanya penemuan teknologi baru, misalnya teknologi plastik. Jika dulu daun jati, daun pisang, dan bintik lidi dapat diperdagangkan secara besar-besaran, maka sekarang tidak lagi. 3. Pertentangan masyarakat. Pertentangan dapat terjadi antara individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan dari para mahasiswa menurunkan rezim Soeharto pada zaman Orde Baru. Muncullah perubahan yang sangat besar pada negeri di mana sistem pemerintah yang militerisme berubah menjadi demokrasi pada zaman reformasi. Sistem komunikasi antara birokrat dan rakyat menjadi berubah. Menunggu apa yang dikatakan pemimpin berubah sebagai abdi masyarakat. 2. Dari luar masyarakat. Peperangan. Negara menang dalam peperangan pasti akan menanamkan nilai-nilai sosial dan kebudayaan. Lingkungan. Terjadinya banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain yang mengakibatkan penduduk di wilayah tersebut harus pindah ke wilayah lain. Kebudayaan lain. Masuknya kebudayaan barat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan. Faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. 1. Faktor pendorong. Intensitas hubungan atau kontak dengan kebudayaan lain. Tingkat pendidikan yang maju, sikap terbuka dari masyarakat, sikap ingin berkembang dan maju dari masyarakat. 2. Faktor-faktor penghambat. Perkembangan mendidik yang lambat. Sikap yang kuat dari masyarakat terhadap tradisi yang dimiliki. Rasa takut dari masyarakat jika terjadi kegoyahan kemampanan. Cenderung menolak terhadap hal-hal baru. D. Dampak akibat perubahan sosial. Arah perubahan meliputi berbagai orientasi, antara lain 1. Perubahan dengan orientasi pada upaya meninggalkan faktor-faktor atau unsur-unsur kehidupan sosial yang mesti ditinggalkan atau diubah. 2. Perubahan dengan orientasi pada suatu bentuk atau unsur baru. 3. Suatu perubahan yang berorientasi pada bentuk, unsur, atau nilai yang telah eksis. Tidaklah jarang suatu masyarakat atau bangsa yang selain berupaya mengadakan proses modernisasi pada berbagai bidang kehidupan, apakah aspek ekonomis, birokrasi, pertahanan, keamanan, dan bidang iptek. Namun demikian tidaklah luput perhatian masyarakat atau bangsa yang bersangkutan untuk berupaya menyelusuri, mengeksplorasi, dan mengalami serta menemukan unsur-unsur atau nilai-nilai kepribadian atau jati diri sebagai bangsa yang bermartabat. Di sini saya akan mengasih tugas, yaitu 1. Jelaskan dampak akibat perubahan sosial. 2. Sebutkan faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.